I need a volunteer. Captain, I'd like to come with you. The map, we will... Isaac, stop! Stop! Greenland sekarang dikenal sebagai pulau terbesar di dunia dengan total wilayah 2,2 juta kilometer dan 80% ditutupi lapisan es. Pada tahun 1905, Greenland sebagian besar masih menjadi tanah tak bertuan. Maka dari itu, banyak para penjelajah yang melakukan penelusuran. Cerita kali ini guys akan berpusat pada ekspedisi seorang bernama Mikkelsen yang harus berjuang dan bertahan hidup di tengah dinginnya Greenland yang luas dan asing. Langsung saja pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita nyata ekspedisi Greenland. Pada tahun 1909, kapal penjelajah Denmark bernama Alabama terjebak di sungai beku di daerah Greenland Timur. Mereka ini guys datang untuk melakukan penjelajahan di tanah Greenland tak bertuan, menyusul ekspedisi sebelumnya yang menghilang. Sang kapten bernama Mikkelsen dan temannya Jorgensen memutuskan melanjutkan penjelajahan dengan menggunakan kereta. Namun setelah beberapa hari berjalan, mereka terpaksa kembali karena Jorgensen tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan dikarenakan kakinya yang membeku. Sir, did you find anything? Help you. Feet are frozen. Alright, come on. Beberapa hari setelahnya, tepat pada malam Natal, saat semua orang berkumpul, Kapten Mikkel menjelaskan mengenai penemuan jurnal dari salah satu mayat anggota ekspedisi yang mati ketika berlindung di dalam goa es. Selain jurnal, ia juga menemukan sebuah peta yang menunjukkan lokasi Tugu Penanda, yaitu lokasi batas terjauh yang telah dicapai oleh ekspedisi sebelumnya. Dengan adanya penemuan tersebut, Mikkel berencana kembali melanjutkan ekspedisi hingga jauh melewati tudung es untuk mengambil catatan yang ditinggalkan di Tugu Penanda. Mikkel beralasan bahwa jika ekspedisi ini dihentikan, maka Denmark akan kehilangan Greenland Utara yang saat ini sudah diklaim oleh Amerika. Ia membutuhkan setidaknya satu orang untuk menemaninya datang ke Tugu dan membuktikan kebenarannya. Sayangnya guys, rencana itu tidak disambut baik karena awalnya mereka berpikir akan pulang setelah Jorgensen mengalami cedera. Tidak ada seorang pun yang mengajukan diri, bahkan sampai keesokan harinya rencana itu masih menjadi perdebatan di antara anak buah kapal. Mereka tak mau ambil resiko mati kedinginan mengejar tumpukan batu penanda yang tak pasti, apalagi jarak yang akan ditempuh setara dengan perjalanan dari Moskow menuju Roma. Mikkel sempat pesimis, namun beberapa hari kemudian seorang bernama Ivar datang dan mengajukan diri untuk ikut. Ia meyakinkan bahwa sanggup mengendari kereta anjing dan paham mengenai berburu. Walau begitu guys, Mikkel kurang yakin dan ia hanya menjawab akan mempertimbangkannya. What I'm trying to say is, technically I'm out of a job. Benar saja, Ivar kewalahan ketika mencoba mendiamkan anjing-anjing penarik karena terlalu fokus memanjakan salah satu anjing bernama Bjorn. Jorgensen pun memberi saran untuk tidak bersahabat dengan anjing, karena jika nanti sudah di perjalanan dan kehabisan makanan, maka salah satu anjing harus dibunuh dijadikan santapan. Tidak hanya Mikkel, seluruh anggota ekspedisi juga ragu dan menganggap Ivar tak paham soal bertahan hidup di Greenland yang dinginnya mencapai minus 40. Belum lagi, mereka juga melihat bagaimana payahnya Ivar mengurus anjing tadi siang. Kalau masalah permesinan, memang jagonya guys, terbukti ia mampu menjelaskan bagian-bagian kapal Titanic yang pada tahun tersebut lagi dibangun. Walau begitu, semua keraguan teman-temannya tak melunturkan keyakinan Ivar untuk ikut. Ia percaya diri mampu menemani kapten tanpa menyusahkannya selama di perjalanan. Sehari sebelum berangkat, Jorgensen sebagai teman dekat berusaha mengingatkan bahwa perjalanan yang akan dilalui pasti akan sangat berat, terlebih bersama Ivar yang kurang berpengalaman. Namun kekhawatiran itu tak membuat Mikkel mundur. Ia yang terlihat berambisi tetap pada niatnya dan percaya Ivar akan mampu melaluinya. Mikkel juga berpesan Juli nanti es akan mencair dan jika Agustus dirinya tak kembali, maka Jorgensen diperbolehkan pulang ke Denmark. Beberapa hari kemudian, tepat di bulan Maret 1910, setelah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, pagi itu mereka berdua berfoto sebelum berangkat dan setelah berpamitan dengan seluruh anggota, maka perjalanan pun dimulai. Thank you. I'll see you in August. So, Carlots.
Selama seharian penuh, mereka melewati padang es luas, dan Iver tampak sangat menikmati perjalanan tersebut hingga kemudian sampailah di sebuah tempat di mana mereka harus bersiap untuk menaiki perbukitan yang disebut Tudung Es. Mikkel memberi arahan agar Iver lebih fokus karena risikonya bisa tergelincir dan masuk ke jurang. Dengan perlahan dan hati-hati, satu persatu kereta didorong dan setelah berjuang cukup lama, akhirnya mereka bisa sampai ke puncak dengan selamat. Saat hari mulai gelap, mereka mendirikan tenda kecil untuk berlindung dan beristirahat. Malam itu guys, Iver sangat cerewet, banyak membicarakan mengenai rasa bangganya bisa ikut dalam ekspedisi bersama Mikkel. Mikkel sendiri yang harus fokus menganalisa rute sedikit terganggu, apalagi ketika Iver meminta Bjorn anjingnya untuk dimasukkan ke dalam. Mikkel tak menjawabnya, ia malah langsung mematikan lampu minyak sebagai tanda bahwa ia menolak permintaan tersebut. Esoknya perjalanan kembali berlanjut dan setiap harinya Mikkel harus fokus menganalisa peta supaya tetap pada jalur dan tidak tersesat. Tak terasa sampailah di hari ke-26, badai salju mulai menerjang dan membuat keduanya tak bisa berjalan terlalu jauh karena jarak pandang yang memendek. Kembali tenda didirikan sebagai tempat berlindung dan di momen ini Iver bertanya mengenai ekspedisi yang pertama. Mikkel menjelaskan bahwa ekspedisi pertama dipimpin oleh temannya yaitu Milus Eriksen yang ia kenal sebagai seorang yang pantang menyerah. Sayangnya ketika ia melakukan pencarian bersama Jorgensen, ia hanya menemukan satu jasad yang di tangannya memegang jurnal serta peta menuju Tugu Penanda. Ada satu kalimat dalam jurnal yang membuat ia melanjutkan ekspedisi ini, yaitu janganlah berpikir gagal, karena percayalah selalu akan ada jalan. You never think you can't make it. You always believe there'll be a way. Esoknya sebelum melakukan perjalanan, Iver seperti biasa bercanda dulu dengan anjingnya Bjorn. Sementara Mikkel membuat air hangat yang digunakan untuk melicinkan kaki-kaki kereta. Di hari itu, perjalanan bisa dinikmati dengan leluasa karena sejauh mata memandang hanya terlihat dataran es dan langit biru yang indah. Namun guys, tanpa diduga, kereta yang ditunggang Iver mendadak tak bisa dikendalikan. Anjing-anjingnya menarik kereta dengan sangat cepat sehingga apapun upaya yang dilakukan Iver tak membuahkan hasil, bahkan membuat kereta oleng dan Iver sempat terseret. Anjing-anjing tersebut ternyata mencium bau tanah yang pada kenyataannya itu adalah jurang yang sangat tinggi. Beruntung keretanya tersangkut di tepian, hanya Bjorn yang tergantung di tebing dan tak ada es yang bisa dipijaknya. Mikkel segera membantu Iver turun dengan tali. Namun sayangnya saat Iver akan menarik tali Bjorn, tali itu terputus dan Bjorn pun terjatuh. Setelah kereta berhasil diamankan, Iver yang sedih kehilangan Bjorn melaporkan bahwa persediaan makanan anjing untuk 2 minggu telah hilang, termasuk juga beberapa makanan perbekalan. Walau begitu, perjalanan tetap harus dilanjutkan dan mereka kini telah sampai di daerah bebatuan yang menyulitkan. Secara bergantian, kereta itu ditarik dan didorong dengan cukup sulit. Hari-hari pun berlalu tanpa ada rintangan yang menyulitkan hingga tak terasa sampailah di hari ke-48. Saat beristirahat, Iver sempat bertanya mengenai alasan Mikkel melanjutkan ekspedisi yang sangat beresiko tinggi ini. Iver merasa heran apalagi Mikkel melakukannya seolah tak punya orang yang menunggunya di rumah. Dan Mikkel pun menjawab bahwa ia tak boleh memikirkan rumah saat melakukan ekspedisi. Dan alasan melakukan ekspedisi sama dengan alasan Iver menjadi mekanik, yaitu karena itulah satu-satunya yang ia kuasai. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan kembali hingga berhari-hari kemudian menjauhi padang es. Dan kini jalur yang dilalui sedikit menyulitkan karena banyaknya bukit-bukit kecil penuh bebatuan. Mereka harus berhati-hati selain beban kereta yang sangat berat, hal tersebut juga beresiko merusak kaki-kaki kereta. Di sela-sela perjalanan, Mikkel tak melupakan tugasnya untuk memperhatikan peta karena jika salah atau meleset dari jalur dipastikan akan tersesat dan membuat perjalanan semakin jauh. Kali ini mereka harus kembali melewati dataran penuh es, bahkan harus menerjang badai yang sangat dingin. Ketika badai sudah reda, Mikkel kembali memperhatikan peta dan dari sinilah guys mulai muncul keraguan di hati Mikkel mengenai jalur yang mereka lalui.
Tidak hanya itu saja, makanan persediaan sudah mulai habis, sementara Iver gagal mencari bahan makanan yang bisa diolah, sementara anjing-anjing mulai kelaparan karena jatah makanan sudah habis. Satu-satunya cara yaitu membunuh salah satu anjing yang terlihat lemah. Sempat ada keraguan di hati Iver, namun tidak ada pilihan lain. Akhirnya ia pun menembakkan senapannya. Setelah memberi makan para anjing, perjalanan kembali dilanjutkan melewati dataran es yang sangat luas. Dan setelah cukup jauh berjalan, Mikkel yang mulai gelisah meminta berhenti karena ia ragu dengan jalur yang dilalui tersebut. Tepat di hari ke-84 setelah dianalisa kembali petanya dan entah yang keberapa kalinya mereka berhenti, Mikkel mengatakan kalau jalur harus diubah ke arah lain. Iver yang mendengarnya sadar dan mulai pesimis bahwa mengubah jalur akan menambah waktu sementara kini sudah tidak ada lagi perbekalan yang tersisa. Mikkel sendiri tegas mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk berdebat dan jalan terbaiknya adalah tetap melangkah melanjutkan perjalanan. Akhirnya Iver pun menurut dan kali ini mereka akan berjalan dengan satu kereta saja menggunakan kereta milik Mikkel. Perjalanan tanpa arah yang pasti serta tidak adanya persediaan makanan membuat keduanya tampak mulai kehilangan semangat. Terlebih Iver yang selalu berdiam diri dan murung. Hingga kemudian sampailah di suatu tempat dan saat Mikkel memperhatikan sekitar, terlihatlah tugu penanda yang selama ini mereka cari. That's a cat. Keduanya segera menghampiri tugu tersebut. Mikkel langsung membongkar tugu dan menemukan gulungan yang berisi surat serta peta yang dibuat oleh Milus Erikson. Saat membaca isinya, Mikkel sangat senang karena ternyata Kanal Peary yang selama ini Amerika klaim sebagai batas wilayahnya di Greenland adalah pengakuan semata. Surat serta peta tersebut menjadi bukti bahwa penjelajahan Denmark sebelumnya telah berhasil membuktikan bahwa Greenland tidak terkait dengan wilayah Amerika. Di tumpukan tersebut juga Iver menemukan bekal makanan yang ditinggalkan. Sambil menikmati hidangan tersebut, Iver kini terlihat sangat bahagia. Bukan karena penemuan tersebut guys, tapi Iver bahagia karena melihat sang kapten kembali ceria lagi. It's time to celebrate. Now you put that Misi pun telah selesai dan tantangan selanjutnya mereka harus kembali ke kapal tanpa persediaan makanan. Badai besar kembali diterjang dan tepat di hari ke-132 untuk yang kesekian kalinya satu anjing mati karena kelelahan. Anjing tersebut kemudian Iver bawa ke atas kereta untuk persediaan makanan para anjing. Ketika mereka beristirahat dan saat Iver membagikan makanan untuk anjing, tiba-tiba Iver terpikir untuk memakan bagian hatinya. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa hati anjing tersebut beracun. Namun karena didorong rasa lapar, mereka berdua memutuskan akan menggunakan perak sebagai penanda apakah hati tersebut beracun atau tidaknya. Sayangnya setelah dicek menggunakan kalung perak, mereka salah menyimpulkan karena lupa warna apa yang seharusnya menandakan beracun. Dan alhasil keduanya pun muntah-muntah dan mengalami sakit pusing. Setelah beristirahat beberapa saat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Walau badan sangat lelah dan rasa lapar yang tak tertahan, mereka tetap memaksakan diri sambil menarik kereta membantu anjing-anjing penarik yang tersisa tinggal 3 ekor saja. Di pemberhentian selanjutnya, Iver mencoba berburu dan tampaklah seekor anjing laut yang sedang bersantai. Namun baru saja akan ditembak, tiba-tiba anjing penarik di sisi lain menggonggong disertai bunyi letusan senjata. Mikkel tampak tak berdaya diserang secara membabi buta oleh si beruang. Iver sontak menembakkan senapannya, dilanjut dengan tembakan kedua yang berhasil membuat si beruang tak berdaya. Namun hal tersebut justru membuat si badan beruang menimpa Mikkel dan membuat lapisan es hancur. Dan tak menunggu waktu lama, Iver segera berlari dan menarik tali kereta yang untungnya tersangkut ke badan Mikkel. Kemudian mereka segera kembali ke tenda agar Mikkel dapat menghangatkan diri. Sementara Iver mengobati luka dan menjahit mantel yang robek. Agar suasana tidak tegang, Iver menghiburnya dengan bercerita mengenai pengalamannya saat di angkatan laut serta kisah cintanya yang pendek saat berada di kampung halamannya.
Suasana pun mulai tidak terlalu tegang. Namun tetap saja Michael khawatir dengan perjalanan selanjutnya karena kini hanya tinggal satu anjing saja yang tersisa dan itu juga keadaannya sudah sangat lemah. Malam pun berlalu dan keesokan harinya Iver menemukan anjing terakhir mereka sudah mati. Sedangkan Michael terlihat sedang membakar kereta luncur untuk mengeringkan semua baju-bajunya. Iver yang melihatnya tentu berusaha mencegah, namun Michael sudah mengambil keputusan bahwa perjalanan akan dilanjutkan dengan hanya membawa perbekalan secukupnya. Karena nyatanya jarak ke kapal masih 320 km lagi. Di hari ke-164 berarti bulan Juli guys, yang mana mereka punya waktu tinggal 1 bulan lagi untuk segera tiba di kapal. Perjalanan kembali berlanjut melewati daerah bebatuan dan entah di hari keberapa mereka pun sampai di sebuah tepian sungai. Michael segera berhenti dan melihat peta untuk mengukur jarak mencapai kapal yang ternyata masih sangat jauh. Sedangkan di hadapan mereka es yang menutupi sungai mulai mencair. Michael sejenak berpikir dan akhirnya ia memutuskan untuk membuat tugu penanda dan menyimpan seluruh jurnal ekspedisinya di tugu tersebut. Hal itu ia lakukan sebagai jaga-jaga jika ia gagal kembali atau terjadi sesuatu di tengah jalan, maka tugu tersebut masih ada kemungkinan ditemukan oleh ekspedisi lainnya. Setelah tugu dibuat dan catatan tersebut disimpan di dalamnya, mereka mengambil resiko dengan menyeberangi sungai. Keduanya pun berjalan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan setiap lapisan es yang dipijak. Perjalanan masih sangat jauh. Iver tampak sangat kelelahan bahkan sudah tak sanggup lagi berjalan. Namun Michael berusaha menyemangati hingga akhirnya mereka kembali berjalan. Dan entah hari yang keberapa saat hari mulai gelap, dari kejauhan terlihatlah tiang kapal Alabama. We're back! We're back! The wayfarers are back! Where's my ship? Mereka berdua tentu saja bingung karena tiang yang seharusnya ada di kapal malah ada di darat, ditambah lagi tidak ada seorang pun yang menjawab panggilan mereka. Di saat yang bersamaan, Iver melihat ada sebuah pondok dan keduanya menyangka mungkin orang-orang sedang ada di dalam pondok tersebut. Namun sangat disayangkan, mereka berdua harus menerima kenyataan bahwa mereka telah ditinggalkan. Sementara itu di sisi lain, Jorgensen beserta Kapten Laub sebagai perwakilan dari seluruh awak kapal yang kembali disidang oleh para petinggi Denmark. Mereka ditanyai kenapa kembali tanpa hasil dan meninggalkan Michael yang sedang melanjutkan ekspedisi kedua. Jorgensen pun menjelaskan bahwa kapal Alabama sudah hancur karena es dan kebetulan ada kapal nelayan pemburu paus yang lewat ke arah sana. Walau begitu, ia dan seluruh anggota sudah membuat pondok kecil serta makanan persediaan yang cukup untuk 1 tahun. Dan karena itu juga, Jorgensen meminta agar tim penyelamat dikirim untuk menjemput Michael dan Iver. Sayangnya, menteri sudah enggan mendanai ekspedisi lagi karena kemungkinan Michael selamat sangat kecil. Terlebih, ia ditinggalkan bersama Iver, seorang amatir yang belum pernah menjelajahi Greenland. Dan yang paling penting, tidak ada yang bisa memastikan apakah ekspedisi Michael membuahkan hasil atau tidak. Kemudian kembali ke Greenland pada hari ke-242. Rasa kecewa karena ditinggalkan seluruh kawan-kawannya masih tampak di raut wajah Iver. Michael juga merasakan hal yang sama, namun ia berusaha menyembunyikannya dan menenangkan Iver bahwa musim panas nanti pasti ada kapal yang datang menjemput. Selagi menunggu untuk menyibukkan diri, mereka berusaha membuat pondok senyaman mungkin. Michael juga memajang beberapa foto agar suasana pondok tampak lebih hidup. Selain itu, Iver juga ternyata menemukan sebuah pemutar musik rusak yang sudah lama terbengkalai. Dengan sedikit keahliannya, pemutar musik itu pun ia coba perbaiki dan tak butuh waktu lama, akhirnya pemutar musik itu berhasil bekerja kembali. Di sisi lain, seekor beruang kutub mendatangi tugu penanda yang Michael buat. Dan setelahnya, semua catatan atau jurnal yang Michael tinggalkan berhamburan keluar dan rusak. Untungnya itu hanyalah mimpi. Namun walau begitu, Michael menganggap bahwa mimpi tersebut adalah pertanda telah terjadi sesuatu dengan tugu tersebut. Di pagi itu juga, ia mengajak Iver untuk kembali mengambil seluruh jurnal sebelum nanti es mencair dan melewatkan kemungkinan kapal datang.
Setelah memaku pintu, Iver sempat menyarankan untuk meninggalkan catatan atau pesan supaya nanti jika ada kapal yang datang, mereka tahu bahwa keduanya sedang mengambil jurnal ke tugu penanda. Namun Michael yang terburu-buru karena terlalu khawatir jurnal hilang menolak usulan tersebut karena menurutnya mereka berdua pasti sampai kembali sebelum nanti es mencair. Membawa satu kereta penuh perbekalan, mereka memulai kembali perjalanan. Dan tepat di hari ke-439 sampailah di tugu penanda yang ternyata benar tugu tersebut sudah hancur, batu-batunya berserakan. Beruntung, jurnal dan catatan-catatan penting masih tersimpan rapi, tidak ada satu lembar pun yang hilang. Tak membuang waktu, mereka segera melakukan perjalanan kembali. Sementara itu, es di area sungai mulai mencair sehingga mereka harus ekstra lebih cepat lagi. Dalam perjalanan kembali ini, Iver tak sengaja menemukan sebuah mobil es peninggalan ekspedisi sebelumnya. Mereka berdua tak menyangka bisa menemukan mobil tersebut di sana. Mereka sempat naik dan bersantai sambil beristirahat sejenak. Tepat di hari ke-471, keduanya sampai di pondok. Dan saat itulah, Iver melihat pintu pondok terbuka dan menduga ada orang yang datang. Setelah masuk, keduanya menemukan catatan dari seorang nelayan bernama Yosef, dan dalam catatan tersebut ia menuliskan jadi pada tanggal 23 Juli ia datang ke pondok untuk mencari Michael, namun karena tidak ada tanda-tanda ia pun akhirnya kembali. Joseph Montfeld. Iver sangat kesal karena usulannya waktu itu bisa jadi menyelamatkan mereka. Sementara Michael juga sama memahami hal itu, tetapi ia malah balik marah karena terlalu gengsi meminta maaf. Sekembalinya Yosef dari Greenland, Jorgensen masih berusaha membujuk menteri untuk mengirim ekspedisi kembali karena sebelum ia dan anggota lain meninggalkan Greenland, pintu pondok tersebut tak dipaku seperti yang dikatakan Yosef. Ia yakin Iver dan Michael masih hidup, namun takkan bertahan hingga tahun depan jika tidak dievakuasi musim panas ini. Tetapi sayangnya menteri sudah mengabarkan bahwa Michael wafat dalam ekspedisi dan tidak mau mendanai lagi misi apapun. Tanpa ada kepastian, Iver dan Michael masih terdampar di Greenland hingga Natal. Semakin berjalannya waktu, Michael mulai menunjukkan sikap aneh, sering banyak menyendiri dan memandang terus foto pacarnya yang tersimpan di kalung. Rasa bosan dan hilangnya harapan membuat Michael berhalusinasi. Suatu hari saat ia naik ke tiang kapal, tiba-tiba ia melihat balon udara mendekat. Dan tak disangka balon udara tersebut ditumpangi oleh seorang wanita, dan ternyata wanita tersebut adalah pacar Michael yang bernama Naya yang selama ini ia selalu bayangkan. Michael merasa bahwa kehadiran pacarnya adalah kenyataan, padahal sebenarnya itu hanya hayalan semata. It's getting cold out here. Come back inside. Sikap aneh dan halu tersebut tidak sampai di situ saja. Semakin hari, Michael sering menghabiskan waktu sendiri dan merasa bahwa Naya berada di sisinya. Iver juga ternyata mengalami hal yang sama. Saat ia mencoba berburu, kakeknya yang sudah tiada tiba-tiba muncul dari tengah badai. Kejadian tersebut langsung Iver sampaikan kepada Michael karena ia sendiri menyadari bahwa kehadiran kakeknya hanya sebatas halusinasi. Michael yang mengalami hal yang sama sedikit sadar bahwa hadirnya Naya adalah sebuah hayalan. Namun karena mental Michael sudah terlalu lemah, ia tetap mempercayai bahwa Naya benar-benar ada di sampingnya. Suatu hari guys, saat tertidur, Michael bermimpi bahwa Naya berselingkuh dengan Iver. Sontak saja ketika bangun ia langsung emosi dan mencari Iver yang sedang bersantai di luar. Michael benar-benar di luar kendali hingga mau membunuh Iver karena tetap mengira bahwa mimpinya adalah kenyataan. Untungnya guys, tindakannya berhasil dihentikan dan seketika itu juga ia langsung menyadari kalau dirinya selama ini telah berhalusinasi. Michael langsung lemas dan meminta maaf, dan Iver sendiri untungnya tetap sabar dan mengerti apa yang dialami Michael selama ini. Iver mengatakan bahwa persediaan makanan sudah habis, sementara peluru untuk berburu tinggal 2 butir saja. Dan saat itulah tiba-tiba terdengar suara dari luar. Keduanya segera menahan pintu dengan kuat hingga tidak ada suara lagi di luar. Setelah memastikan beruang itu pergi, Michael pergi ke gudang dan mengambil senapan untuk berjaga-jaga jika beruang tersebut kembali datang. Waktu pun terus berjalan dan tibalah di hari ke-865. Di pagi itu Michael mendengar ada suara dari luar dan mengira beruang yang tempo hari datang kembali untuk menyerang.
Keduanya pun kemudian bersiap mengambil senapan dan langsung menyerang keluar. Itulah hari terakhir mereka tinggal di pondok setelah kurang lebih 2,5 tahun bertahan hidup di tengah dinginnya padang es Greenland. Berita evakuasi segera disampaikan ke menteri lewat telegram dan menteri segera mempersiapkan penyambutan sekaligus penghargaan bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi pulih di depan para media, menteri memberi sambutan dan berterima kasih kepada Mikkel dan Iver karena telah membuktikan bahwa Greenland itu satu dan Peryland yang Amerika klaim tidak pernah ada. Sembari menunggu sambutan, Iver ternyata mendengar kabar bahwa kapal Titanic yang dulu sempat ia ceritakan telah karam dan Iver bersyukur tidak jadi bekerja di sana karena memilih berpetualang bersama Mikkel. Mikkel juga sangat berterima kasih karena Iver selalu berada di sampingnya selama bertahan hidup di Greenland. Mikkel sangat bangga karena seorang montir mesin yang tadinya dianggap lemah ternyata mampu membantah anggapan tersebut. Saat itu guys, Mikkel juga bertanya kepada Iver karena tiba-tiba di sana ada seorang wanita. Mikkel takut bahwa itu adalah halusinasinya. Namun untuk kali ini, Iver mengiyakan kehadiran wanita tersebut dan Mikkel pun langsung saja menghampiri Naya dan memeluknya. Tak lama kemudian mereka berdua naik ke atas panggung dan teriakan kebanggaan dari seluruh media Denmark pun terdengar. Inilah foto-foto selama ekspedisi di Greenland. Naya dan Mikkel memutuskan menikah setahun kemudian setelah acara penghargaan. Sementara Iver tak pernah lagi menginjakan kakinya ke Greenland dan tetap berteman dengan Mikkel hingga saat ini. Dari film ini kita belajar bahwa ada orang-orang yang terus berusaha walau terlihat mustahil. Orang-orang itu mungkin takut dengan kegagalan, tetapi ketakutan itu tidak sebesar pengetahuan mereka terhadap hal baru. Satu lagi guys, jangan selalu memandang kemampuan seseorang dari yang terlihat saja. Oke, untuk video kali ini cukup segitu dulu. Semoga kalian suka dan jangan lupa tonton juga video 7 menit lainnya. Sampai jumpa.